sudah siapkah kalian belajar pada pertemuan kedua ini? Karena kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Yang akan kita pelajari adalah pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tetapi sebelumnya kamu harus paham dulu apakah itu teks. Di sini Miss akan menjelaskan dari mana teks itu berasal. Yang pertama adalah huruf. Huruf, kalian tahu ada 26 huruf atau abjad, terdiri dari 5 huruf vokal, 21 huruf konsonan. Lalu ada kata, kumpulan dari beberapa huruf membentuk kata yang mempunyai makna atau arti. Contoh, belajar terdiri dari 6 huruf membentuk satu kata. Lalu ada kalimat, gabungan dari beberapa kata membentuk sebuah kalimat. Contoh, saya belajar bahasa Indonesia tentang teks deskripsi terdiri dari 7 kata. Lalu ada paragraf, gabungan dari beberapa kalimat membentuk sebuah paragraf. Minimal 4-5 kalimat membentuk satu paragraf. Lalu yang terakhir adalah teks, gabungan dari beberapa paragraf membentuk sebuah teks yang utuh, seperti tugas yang kalian buat pada pertemuan pertama pada minggu lalu. Nah, jadi ketika mendengar kata observasi, apa yang terlintas di benak kalian? Yaitu mengamati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan pengamatan terhadap suatu objek atau tempat. Pernahkah kalian mengobservasi sesuatu? Ketika pergi ke kebun binatang, ada banyak flora dan fauna yang dapat kita observasi, atau objek yang terdapat di lingkungan sekitarmu, seperti hewan peliharaan dan tumbuhan. Itu bisa kamu observasi. Jadi apakah itu teks laporan hasil observasi? Yaitu teks yang melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah agar pembaca bisa mendapatkan informasi serta penjelasan dari kacamata keilmuan, mengetahui bagaimana perkembangan suatu masalah. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Bagaimana yang dikatakan dengan objektif? Artinya kamu tidak boleh memihak. Lalu yang dikatakan global atau universal adalah objek yang kamu teliti itu bersifat global. Seperti contoh, Miss buat kamu misalnya mengobservasi kucing. Nah, kucing yang kamu observasi itu harus bersifat global, bukan kamu katakan saya mempunyai seekor kucing, saya beri namanya ini. Nah, itu kamu sudah membuat teks deskripsi, beda lagi dia. Kalau dikatakan universal atau global, kamu harus mengamati kucing itu secara universal. Misalnya tinggi kucing pada umumnya seperti itu. Atau misalnya tumbuhan lidah buaya. Bagaimana lidah buaya itu pada umumnya? Itu yang akan diobservasi, itu yang dikatakan bersifat global atau universal. Lalu objek yang dibahas adalah objek tunggal. Ketika kamu membuat sebuah teks laporan hasil observasi, objeknya dari awal sampai akhir yang dibahas adalah objek tunggal. Seperti tadi kucing, berarti dari awal sampai akhir kamu hanya membahas kucing. Lalu ditulis secara lengkap dan sempurna berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Nah, ini kan teks laporan hasil observasi. Berarti kamu harus mengobservasi dulu apa fakta-fakta yang kamu temukan ketika kamu mengamati, itulah yang akan kamu tulis secara lengkap dan sempurna. Lalu tidak memasukkan unsur-unsur yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Nah, karena tadi dia sudah bersifat fakta, ya harus memuat fakta. Kamu tidak boleh mengatakan dalam teks itu kemungkinan, seandainya, tidak boleh menerka-nerka, karena itu sudah merupakan fakta. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari definisi umum atau pernyataan umum, yaitu menjelaskan informasi umum mengenai objek yang telah diamati atau diobservasi. Seperti tadi kucing, ya. Misalnya kamu katakan kucing adalah hewan karnivora, hewan mamalia, seperti itu dia pernyataan umumnya. Lalu deskripsi bagian, perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Apa aja rincian-rinciannya, misalnya ciri-ciri fisiknya bagaimana secara universal ya.
Lalu deskripsi manfaat, harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Nah, kalau dikatakan struktur teks laporan hasil observasi, struktur ya. Struktur itu berarti susunan, urutan. Ketika ada sebuah teks, berarti ini harus berurut dari definisi umum, deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Lalu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di sini ada 4, yaitu kata dan frasa, verba serta nomina. Yang kedua afiksasi dan konjungsi. Yang ketiga kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kamu bisa perhatikan di sini ya. Miss menjelaskannya secara singkat saja. Kamu bisa membaca lebih rinci lagi. Kalau dikatakan nomina itu adalah kata benda, kata yang menyatakan nama semua benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Nomina juga terbagi dalam beberapa kategori, itu menurut Mulyadi ya. Lalu ada verba. Kalau nomina tadi kata benda, maka verba kata kerja. Nah, di dalam teks LHO, nomina dan verba ini terdapat di situ. Lalu ada afiksasi. Kalau dikatakan afiksasi itu adalah proses pembubuhan imbuhan pada kata dasar. Misalnya makan ditambahi an, makanan, seperti itu. Lalu misalnya bersekolah. Sekolah itu adalah kata dasar, lalu mengalami afiksasi bersekolah. Jadi ada afiksasi di situ. Jadi di dalam teks LHO ada afiksasi dan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang berfungsi menghubungkan antar kalimat maupun antar kata, yang termasuk intrakalimat, yaitu dan, itu, tetapi. Seperti itu dia ya. Saya dan kamu, itu maksudnya. Dan di situ konjungsi. Lalu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ini paling penting di dalam teks LHO, pasti ada kalimat definisi. Ya, misalnya paus adalah hewan yang. Kalau ada kata adalah, merupakan, yaitu, itu merupakan kalimat definisi. Lalu kalimat deskripsi. Nah, pada deskripsi bagian tadi di dalam struktur pasti ada kalimat deskripsi. Namanya mendeskripsikan ciri-ciri fisik dari objek yang akan kamu amati. Lalu yang selanjutnya adalah kalimat simpleks. Kalau dikatakan simpleks, namanya simpleks berarti simple, sederhana ya. Kalimat simpleks terdiri dari satu struktur kalimat. Kalau dikatakan struktur kalimat itu yaitu yang berpola SPO atau SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan ya. Nah, kalau dikatakan kalimat kompleks, kalimat yang memiliki lebih dari satu pola. Nah, di sini ada menggunakan konjungsi dia. Contoh, yang pertama disebut makhluk hidup dan yang kedua disebut makhluk mati. Nah, di sini dia kompleks karena lebih dari satu pola dan pola itu dihubungkan oleh konjungsi. Oke, bagaimana? Mudahkan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sampai jumpa Rabu depan di pertemuan ketiga. Kita akan belajar tentang langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Selalu ingat untuk jaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, menerapkan pola hidup sehat. Sekian dan terima kasih.